Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, giliran Mahfud MD mengomentari ya, kejaksaan mengomentari para hakim begitu kan. Hakim ya seharusnya periksa dulu ya keaslian ijazahnya, keaslian ijazah Jokowi, kata Profesor Mahfud MD. Karena apa? Karena ini bukan soal pencemaran nama baik begitu kan ya, tapi melihat bagaimana keaslian ijazah dulu, baru nanti diproses ya ke pencemaran nama baik begitu ya. Jadi Jokowi itu harus bisa menunjukkan ijazahnya di pengadilan ya, bertarung secara fair ya dan bermartabat ya di pengadilan. Nah, banyak yang kemudian yang mengatakan bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh Profesor Mahfud MD ini begitu kan ya, bikin para termol-termol itu kepanasan. Ditambah lagi ya dengan apa yang disampaikan oleh ya Pak Ukro begitu kan, yang mengatakan ini kok ada keanehan begitu kan dalam persidangan itu begitu ya. Satu, hakim menawarkan restoratif justice. Dan pada akhirnya apa yang kemudian disampaikan oleh Profesor Mahfud MD, banyak yang menanggapi, woi, ini nampaknya begitu kan, Jokowi ini harus benar-benar datang. Kalau memang tidak datang, kata Profesor Mahfud MD, ya dikatakan bahwa ijazahnya palsu begitu kan. Karena kenapa? Karena pembuktian di situ begitu. Nah, coba kita tonton apa yang kemudian disampaikan oleh Profesor Mahfud MD seperti ini. Kalau Pak Jokowi tidak berkenan hadir bagaimana Pak? Tidak ingin hadir di sidang? Ya berarti tidak ada bukti bahwa ijazah dia asli. Pasti itu ya? Ya pasti kalau itu. dia tidak mau hadir, membawa sendiri, karena aslinya kan pasti hanya dia yang punya. Saya melihat kasus Roy dan Tifa ini, aslinya itu adalah kan urusan ijazah palsu. Nah, pidana itu aslinya sebenarnya soal ijazah palsu. Oleh sebab itu, kalau mau betul adil, itu seharusnya yang dipastikan dulu pengadilan besok ini, apakah pengadilan terpisah, misalnya ya kan bisa. Pengadilan menyatakan urusan ini akan diperiksa dulu keaslian ijazahnya, minta untuk penyidik itu mengajukan perkara biar forum lain, atau dia langsung ngadili sendiri kan bisa. Bisa begitu? Bisa. Jadi bisa karena ini hasil pengajian ijazah, ayo kita buktikan dulu. Kan jaksa itu punya hak loh, punya wewenang untuk mengubah sangkaan. Pasal sekian, pasal sekian, nggak cocok, saya pakai ini. Itu sepenuhnya wewenang jaksa. Jaksa bisa melakukan itu? Iya. Nah, itulah yang kemudian yang kita lihat begitu kan. Jaksa bisa menggunakan pasal, bisa berubah pasalnya. Misalnya, oh ini bukan pencemaran nama baik, diganti dengan yang lain. Ya diganti begitu kan ya. Dengan diganti pasal-pasal yang lain begitu. Nah, artinya kalau kita fair begitu kan ya, dengan cermat, dengan teliti, maka kemudian dipastikan Jokowi bisa kalah. Saya yakin Jokowi bisa kalah begitu. Karena Roy Suryo dengan Dr. Tifa, ya kuasa hukumnya, ya pengacaranya, sudah persiapannya lebih matang begitu kan ya dibandingkan dia begitu. Makanya banyak akan bukti-bukti nanti akan di persidangan ini akan semakin akan semakin menarik begitu kan ya. Ya, dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Profesor Mahfud MD tadi menandakan bahwa semoga saja ya para hakim-hakim itu begitu kan ya, kejaksaan itu fair begitu kan, melihat bagaimana perkembangan yang ada selama ini. Ya takutnya nggak fair atau apa begitu kan, karena kita tahu bahwa hakim kemarin mengatakan jangan ada suap. Wih, ini kan ada tanda-tanda apa begitu. Ini ngeri-ngeri sedap ya. Coba kita tonton lagi. Meskipun secara etis kadangkala tidak atau jarang dilakukan, karena kan sudah sebelum cocok dikembalikan, sebelum sampai 21 dikembalikan berkali-kali bisa. Tapi secara hukum dia bisa membuat dan lain. Oleh sebab itu, apalagi hakim. Nah ini kan ijazah, yuk buktikan dulu dong ijazahnya. Anda menyusuh ijazah Pak Jokowi palsu, yuk buktikan. Hadirkan Pak Jokowi yang punya ijazah. Ya. Jadi Pak Jokowi bisa dihadirkan? Ya bisa dong, bisa dong. Kalau dia tidak hadir gimana? Untuk mempertahankan laporannya bahwa dia dituduh punya ijazah palsu, padahal dia punya, kan harus mendengar di situ. Nah, oleh sebab itu harus dibuktikan dulu ijazahnya. Ayo hadirkan ijazah yang asli. Lalu di mana tidak aslinya? Lalu hakim kan bisa macam-macam kan? Bisa misalnya
minta pemeriksaan ulang dari laboratorium. Kan ada laboratorium kriminal sudah dilakukan oleh. Nah, itulah yang kemudian yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD. Nampaknya ya Jokowi bisa kalah begitu kan di persidangan. Karena kita lihat saja justru ya kubu Jokowi begitu kan, ketika saya menonton di iNews kemarin menuduh ya merubah foto-foto Jokowi, lalu kemudian merubah diksi-diksi yang ada di dalam ijazah itu. Nah, kita lihat saja begitu kan, apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa itu bukan berubah sedikit pun begitu. Bukan merubah sedikit pun, tapi dia meneliti. Nah, beda begitu menganalisa dan merubah itu beda begitu. Dan pada akhirnya kubu Jokowi itu ya tidak bisa berkutik apa-apa. Nah, inilah yang kemudian apa yang sama dengan apa yang disampaikan oleh seorang Profesor Mahfud MD mengatakan bahwa ini Jokowi harus hadir. Kalau tidak hadir ini bagaimana untuk menunjukkan ijazah aslinya? Palsu atau tidak begitu? Aduh. Ya selangkah lagi Jokowi begitu kan akan tumbang begitu kan. Akan kalah di situ, Bos. Ya, karena apa? Karena kita akan buktikan aja nanti di persidangan begitu. Karena Roy Suryo dan Dr. Tifa ini sudah siap ya secara matang. Walaupun sekarang lagi dibidik begitu kan untuk dianggap dikatakan dinarasikan pecah kongsi dan sebagainya, tapi kan sekarang ini kan solid begitu kan. Nah, apa yang kemudian juga senada apa yang disampaikan oleh Pak Ukro begitu kan, yang mengatakan bahwa ini gimana itu soal penyidikan begitu. Ini bukan soal kasus fitnah, tapi soal bagaimana pembuktian ijazahnya begitu. Asli apa palsu begitu. Coba kita tonton lagi ya seperti ini. Keyakinan hakim situ. Nah, kalau pencemaran nama baik ini karena saya kaitkan dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa, di situ salah satu yang saya dengar adalah ada dokumen pembanding ijazah Pak Jokowi yang disita dari 14 orang. Jadi ada 14 dokumen pembanding. Nah, ini dokumen pembanding untuk membuktikan apa? Dokumen pembanding ini bukan untuk membuktikan pencemaran nama baik. Dokumen pembanding ijazah, ya, kalau memang disita, itu harusnya dikaitkan dengan pasal dugaan pembuatan atau bahkan dugaan penggunaan ijazah palsu. Nah, itulah yang kemudian diungkapkan oleh Pak Ukro. Akhirnya Jokowi blunder begitu. Masa iya ya Dr. Tifa dan Roy Suryo disangkakan soal pencemaran nama baik begitu, padahal ijazahnya masih belum dibuktikan ya. Ijazahnya masih belum dibuktikan, terus kemudian Jokowi belum menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Kan harusnya kan di pengadilan di situ begitu. Nah, orang-orang inilah yang kemudian banyak muncul spekulasi-spekulasi ya. Walaupun secara tidak langsung banyak yang mengatakan bahwa sidang dari dari kemarin begitu kan ya, dari Dr. Tifa banyak munculkan memanas dan sebagainya ya. Bahkan di persidangan Dr. Tifa dia mengatakan dan berani begitu kan ya menolak soal restoratif justice dan sebagainya begitu. Nah, kalau Jokowi ini menolak hadir di persidangan, maka seluruh rakyat yang ingin melihat ijazah asli Jokowi sebaiknya begitu kan ya sebaiknya datanglah ke rumah Jokowi untuk melihat itu begitu. Kalau memang ya Jokowi tidak hadir. Tapi kalau Jokowi hadir, ini akan ada pembuktian nanti di persidangan begitu. Bagaimana yang sebenarnya ya, bagaimana yang terjadi saat ini dan sebagainya. Jadi saya kira nanti akan ditunjukkan begitu kan. Nah, dalam beberapa persidangan tadi saya apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dr. Tifa yang kemudian mengatakan bahwa saya menolak restoratif justice begitu ya, lebih baik dia mau melawan dengan seorang Jokowi. Nah, saya kira bahwa Dr. Tifa itu melempem begitu, tapi kan semangatnya luar biasa begitu, bahkan melakukan perlawanan. Jokowi tidak hadir ya, mau kemana lagi begitu kalau Jokowi tidak hadir. Sangat-sangat disayangkan akan membuktikan ijazahnya nanti begitu. Coba kita tonton lagi. Kepada Pak Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7,
Anda sudah melaporkan saya, sudah menuduh saya dengan delik aduan, pencemaran nama baik dan fitnah. Apalagi Anda bersengaja untuk menggunakan pasal yang besar untuk dengan maksud untuk menjerumuskan saya dalam kubangan penjara 8 tahun sampai 12 tahun, maka saya sampaikan, saya berani untuk hadir pada sidang. Maka Anda harus berani hadir juga pada sidang. Baik. Nah, itu kan dari apa yang kemudian disampaikan oleh Dr. Tifa itu begitu kan sangat luar biasa begitu. Keberaniannya sangat luar biasa. Jadi tidak menutup kemungkinan begitu Jokowi apakah hadir atau tidak nanti di persidangan. Nah, kira-kira begitu kan. Kira-kira ada yang nggak bisa ditebak nggak seorang Jokowi hadir? Coba klik di kolom komentar di bawah ini ya, apakah Jokowi ini akan hadir di persidangan atau malah diam atau malah menghilang atau bagaimana begitu. sangat disayangkan ya, sangat disayangkan begitu. Padahal ini adalah media Jokowi untuk hadir begitu ya. Coba kita tonton. Semoga para hakim tidak tergiring oleh framing sesat pencemaran nama baik. Ini kasus soal ijazah palsu, bukan yang lain. Ya, jadi Jokowi harus bisa tunjukkan ijazahnya di pengadilan, bertarung secara fair dan bermartabat. Wih, ngeri begitu kan ya? Seperti apa yang disampaikan Arsul Sani begitu kan ya? Ijazahnya dituduh palsu, langsung bantah dengan menunjukkan ijazahnya. Tapi seorang Jokowi masih berbelit-belit ya. Ya, masih mau ke pengadilan. Ya, kenapa kok capek-capek sendiri begitu? Dan sekarang kan pada akhirnya capek, mau ke sana capek, mau ke sini capek begitu. Kenapa? Ya karena tergantung dirinya. Seorang Jokowi itu harus menunjukkan ijazahnya gampang. Tunjukkan ijazahnya selesai sudah. Seperti apa yang kemudian dilakukan oleh Arsul Sani ini begitu kan, ya. Ini mengatakan sudahkah PH, Mbak Dr. Tifa, lakukan seperti apa yang disampaikan Pak Mahfud MD agar lebih fokus ya ke duduk masalahnya ya, dan tidak tergiring oleh dakwaan JPU yang ternyata ya banyak menyimpang tersebut. Nih lah, kalian pada gimmick ya, dah gantian gimmick ngamuk. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen. Logikanya pencemaran nama baik bisa diajukan jika memang terbukti jasanya asli. Lah ini objeknya aja tidak pernah terbukti, kenapa ngotot menuntut pencemaran nama baik? Wahai aparat penegak hukum, sadarlah hukuman bagimu di akhirat adalah 10 kali lipat. Wih, ngeri, semakin ngeri. Udah, semakin ngeri nih ya. Inilah salah satu komentar-komentar dari netizen. Ya, ada pro, ada kontra, wajar begitu kan. Tapi saya melihat bahwa kasus-kasus ini sudah lama. Sudah lama kasus ini sering begitu kan ya. Berputar-putar di area itu. Jokowi tidak kunjung menunjukkan ya. Sehingga pertanyaan publik mengatakan kenapa Jokowi tidak hadir di persidangan? Kenapa Jokowi masih belum menunjukkan ijazahnya? Ada apa dengan ijazah itu? Kalau ijazah Jokowi misalnya ditunjukkan ke orang, ya, kan orang kan pasti melihat, wow, ijazahnya asli atau tidak begitu. Sehingga sekarang ini karena Jokowi tidak hadir di persidangan, justru mempertanyakan ya dugaan-dugaan warga masyarakat ya Indonesia. Ini asli atau tidak begitu. Semakin memunculkan keyakinan bahwa masyarakat bisa saja sebagian mengatakan tidak yakin begitu kan bahwa itu adalah asli. Kenapa? Karena berbelit-belit di situ, berputar-putar di area itu. Sehingga orang mengatakan, wih ada apa dengan seorang Jokowi kok tidak kunjung menunjukkan itu. Kalau memang Jokowi enggan, males begitu kan, ya serahkan aja ke Roy Suryo. Roy Suryo panggil, ya silakan teliti ijazahnya, kan selesai begitu kan. Tapi ya sekarang kita lihat saja orang-orang banyak yang kemudian mengatakan bahwa kenapa begitu takutnya seorang Jokowi begitu kan. Sekarang kan seorang Jokowi takut besar begitu ya ke ke soal ijazah ini begitu. Ini blunder, katanya Jokowi memang lulusan UGM tapi kok legalisirnya sendiri nggak diakui. Ini menguatkan keyakinan publik bahwa ijazah Jokowi itu memang keluaran pasar pramuka, tapi legalisirnya di UGM. Benar nggak seperti itu? Ya, gini harus kita buktikan. Coba kita tonton dulu begitu kan? Ya, tonton ini menarik begitu ya.
Kenapa UGM tidak berani mengatakan bahwa mereka pernah punya bukti legalisasi setidaknya untuk tahun 2019? Karena itu masih baru dan pasti ada tekanan. Jadi bertanggung jawab dalam hal ini adalah KPU dan UGM. Ketika mereka berani menyatakan ini adalah salinan yang sah, legal, mereka harus mau mengakui keganjilan ini. Ya, jadi UGM bertanggung jawab membuktikan pada masyarakat bahwa proses terbitnya ijazah asli itu benar, ya, bahwa yang bersangkutan menyelesaikan setiap tahapan dari proses pendidikan sarjana itu dari masuk sampai selesai, seperti dokumen yang kami minta. Dan bahwa proses terbitnya itu bisa kita lihat juga dinilai dari SOP yang kami minta. Contohnya kurikulum, bahwa dulu 9 semester ada nggak lengkap KHS-nya sampai 9 semester, pasangan kayak KHS. Bahwa ada KKN, ada nggak bukti KKN, ya? Nah, jadi itu kami nilai. Lalu yang kedua, proses legalisir kami juga minta, ya. Jadi kami minta kedua pihak, badan publik yang bertanggung jawab, ya, dan mau mengakui bahwa yang bersangkutan mendapatkan ijazah dengan proses yang benar, dan itu dinyatakan dengan bukti-bukti otentik, bukan hanya sampaian dengan kata-kata alias omong-omong. Nah, itulah yang kemudian disampaikan oleh para pendukung-pendukung Roy Suryo begitu kan ya. Kalau memang UGM tidak mengaku itu begitu kan ya, bahwa pernah melegalisir salinan ijazah Jokowi, itu sama aja kita mengatakan ada dugaan bohong di dalamnya. Kan itu logikanya. Nah, kita tahu bahwa persoalan yang kemudian kita hadapi seorang Jokowi ini kan Roy Suryo dan Dr. Tifa begitu. Di balik itu ada Bon Jovi ya, CLS begitu, gugatan dari CLS dan sebagainya. Ini kan tidak hanya sendirian kasus Jokowi, tapi bertubi-tubi di situ. Nah, sehingga ya orang-orang banyak kemudian mengatakan bahwa wah, kalau toh pada akhirnya Jokowi bertubi-tubi seperti ini, mungkinkah Jokowi itu akan hadir di persidangan ini? Gak berani berhadapan langsung dengan Dr. Tifa di persidangan, tapi ngomong keras lewat jaksa. Ini contoh manusia gimana begitu. Ini jaksa mengatakan Jokowi merasa dihina sehina-hinanya oleh Dr. Tifa. Loh, kok jaksa yang mewakili itu? Ya, kok jaksa yang mewakili itu? Seharusnya Jokowi mengatakan itu, begitu kan? Oh, jaksanya jangan masuk angin ini ya. Aduh. Kan ngeri kan pada akhirnya, bos. Ya. Aduh. Ini gimana begitu? Seorang Jokowi yang seharusnya menunjukkan ijazahnya, mengatakan kalau memang dihina, datang dong di pengadilan. Kok cari kambing hitam terus begitu kan ini? Rakyat Indonesia harus turun ke jalan untuk menyeret paksa Jokowi ke pengadilan. Wih, ngeri bos komentarnya ya. Mediasi gugatan deadlock ya, Jokowi ya, kuasa hukum ya, tolak tunjukkan ijazah Jokowi. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen. Ada yang lebih parah ini dari Amin Rais ya. Amin Rais mengatakan ya, menyemprot Mukidi, bawa ijazah asli ke sidang, jangan alasan dicuri tuyul. Jangan alasan dicuri tuyul katanya begitu kan. Aduh. bikin kubu sebelah itu stres begitu kan dengan pernyataan Amin Rais ini begitu. Makanya benar begitu ya, jangan sampai ya alasan dicuri tuyul lah, hilang lah. Kalau hilang biar bilang hilang dan sebagainya, itu gampang begitu kan. Dan sekarang sudah mulai toprokar satu persatu itu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.